Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayeta Fitriani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Ilmu Hukum dengan NIM 11820722263. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Turki Utsmani dan hubungannya dengan negara Indonesia. Baiklah, sistem pemerintahan pada masa dinasti Utsmani menggunakan sistem pemerintahan monarki, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada hubungan darah atau keturunan yang lebih dikenal dengan sistem kerajaan. Sehingga pada sistem ini, pada proses pemilihan pemimpin negara tidak menggunakan asas demokrasi, yang melibatkan rakyat pada proses sistem politik. Pada sistem monarki, supremasi tertingginya adalah seorang raja. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa wafatnya Sultan Salim I pada tanggal 9 Syawal 926 Hijriah atau 1520 Masehi. Keturunan selanjutnya dari Sultan Salim I adalah Sulaiman, sehingga sebagai putra mahkota, Sulaiman langsung mengambil kekuasaan dan naik tahta pada tanggal 20 September 1520 Masehi, 8 hari setelah ayahnya turun tahta akibat wafat. Proses Baiat Sulaiman Al-Kanuni sebagai sultan dilakukan di Masjid Abu Ayyub di Konstantinopel. Di Masjid Abu Ayyub ini semua proses baiat terhadap putra mahkota dilakukan secara turun-menurun. Nah, dalam mengelola wilayah yang luas, Sultan-Sultan Turki Utsmani senantiasa bertindak tegas. Seperti yang pertama, dalam struktur pemerintahan, Sultan sebagai penguasa tertinggi dibantu oleh Sard Al-Azam atau Perdana Menteri yang membawahi Pasha atau Gubernur. Gubernur mengepalai daerah tingkat 1. Di bawahnya terdapat beberapa orang Al-Zanakzik atau Al-Alawiyah Bupati. Pada masa Muhammad II dibentuklah sebuah divisi fungsional di antara jabatan Perdana Menteri, tokoh-tokoh agama, dan jabatan administrasi keuangan negara, dan beberapa keluarga Turki. Dipulihkan martabatnya dan diperkenankan menjadi properti mereka. Yang kedua, di masa Sultan Sulaiman I, disusun sebuah kitab undang-undang atau kanun. Kitab tersebut diberi nama Multaqa Al-Abur yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Nah, karena jasa Sultan Sulaiman I yang amat berharga ini, di ujung namanya ditambahkan gelar Al-Qanuni. Yang ketiga, pada masa Muhammad II, berusaha mendukung Dewan Kependetaan mereka Yunani Ortodok dengan mengakui hak sipil sebagai hak otoritas keagamaan atas jamaah gereja. Yang keempat, memusatkan kontrol pemerintahan dengan memberlakukan pemeriksaan pajak dan menggabungkan beberapa teritori budak yang merdeka ke dalam sistem Timar dan memberlakukan kitab-kitab hukum secara sistematis yang membuat organisasi negara dan kewajiban warga negara. Nah, yang kelima, Sultan Utsmani menggabungkan dimensi patrimonial Islam, dimensi imperial, dan negara merupakan rumah tangganya, rakyat merupakan pembantu pribadinya, tentara merupakan budaknya yang secara pribadi harus setia kepadanya. Teritorial imperium merupakan properti pribadinya. Bahkan sebagian diberikan kepada kelompok penguasa dalam bentuk ekta. Pengalihan hak atas pendapatan negara dalam bentuk apapun tidaklah dipandang sebagai penyimpangan atas kepemilikan absolut sang sultan. Lalu yang keenam, satu konsep yang diterapkan oleh Utsmani adalah perbedaan antara askeri dan re'aya, yaitu antara kalangan elit penguasa yang dikuasai, elit pemerintahan dan warga negara, antara tentara dan pedagang, antara petugas pemungut pajak dan pembayar pajak, dan seseorang dapat menjadi elit Utsmani melalui kelahiran atau keturunan, atau melalui pendidikan sekolah-sekolah kerajaan, kemiliteran, atau pendidikan sekolah keagamaan. Nah, yang ketujuh, masyarakat awam muslim merupakan sebuah warga atau penduduk awam yang diorganisasikan dalam sebuah cara yang sejenis. Pihak Utsmani dengan tegas membawanya di bawah pengadilan negara.
Hal ini dikarenakan untuk memperluas dukungan terhadap elit ulama dan sufi. Dukungan Utsmani ini mengantarkan pada pengorganisasian sebuah sistem pendidikan madrasah yang tersebut menjadi luas. Baik, selanjutnya mengenai hubungan Turki Utsmani dengan negara Indonesia. Nah, dari penelusuran manuskrip tidak ditemukan jejak sejarah Kesultanan Nusantara di Indonesia menggunakan sistem kekhalifahan layaknya Turki Utsmani atau Ottoman atau yang serupa. Dulu, terjadi hubungan diplomatik antara Kesultanan Nusantara dengan kekhalifahan Turki Utsmani itu memang terjadi. Hal ini terbukti dari adanya terdapat riwayat surat menyurat kenegaraan yang merupakan bukti kontak Nusantara dengan Utsmani. Hal ini juga sama terjadi ada hubungan ukhuwah Islamiyah antara kerajaan di Indonesia dengan Utsmani, termasuk relasi para ulamanya. Kesultanan Nusantara di masa lalu juga menjalin hubungan baik dengan Mesir dan negara-negara Timur Tengah. Begitu juga terjadi relasi antara Kesultanan Nusantara dengan kerajaan Eropa seperti Banten dengan Inggris untuk kesepakatan suplai bantuan militer. Nah, adanya kontak dengan negara luar bukan berarti suatu kesultanan di Nusantara ini mengikuti suatu sistem tertentu dalam hal kekhalifahan. Akan tetapi, kesultanan di Indonesia tersebut menjalankan sistem pemerintahannya sendiri. Terkait Kesultanan Aceh yang memiliki keterikatan hubungan erat dengan Turki Utsmani, juga bukan merupakan bentuk keterikatan monarki di Nusantara. Saat ini menjadi bagian dari sistem kekhalifahan Utsmani. Bahkan, Aceh yang saat itu mengajukan diri untuk menjadi negara vasal atau negara yang dibawahi oleh Turki Utsmani juga ditolak otoritas di Istanbul di abad 16. Turki saat itu merupakan salah satu negara yang kekuatan militernya diperhitungkan di kancah dunia sehingga akan strategis bagi Aceh untuk menjadi bagian dari kekhalifahan Turki Utsmani. Salah satu alasan penolakan karena Aceh terlalu jauh jaraknya dan tidak adanya keuntungan langsung yang bisa didapatkan oleh pihak Turki saat itu. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.